Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kerinduan saya saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita menjadi orang-orang yang tambah kuat dalam Tuhan, tambah cari Tuhan, tambah merindukan hadirat Tuhan. Karena sebelum kita memulai sepanjang hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya orang yang renungkan firman Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai. Bukan berarti nggak mengalami masalah, namun ketika mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, dia akan tetap mengingat firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan setiap hari. Karena itu mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada di hari yang baru. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Hari ini menjadi hari berkat, hari pertolongan Tuhan, hari mujizat, hari lawatan Tuhan atas setiap kami. Sehingga melalui firman Tuhan yang pagi hari ini kami renungkan, menjadi rema, menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat setiap kita di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-21. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-4, saudaraku. Perhatikan Raja Yoram ini, saudara. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, maka ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yoram adalah seorang anak dari Yosafat. Yoram adalah pengganti ayahnya, Yosafat. Pada saat itu Yosafat hidup takut akan Tuhan, walaupun di akhir hidupnya dia bersekutu dengan orang jahat yang pada akhirnya Tuhan menghukum dia. Tapi Yoram, saudaraku, anaknya pengganti Yosafat ini, dia hidup tidak takut akan Tuhan, tidak sama dengan ayahnya Yosafat. Sehingga akhirnya ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika dia memegang kursi jabatan ini, maka dia menjadi orang yang angkuh, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang jahat, saudaraku. Kenapa? Karena ketika dia memimpin, dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya kuat, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kita merasa diri kita kuat, maka kita akan sombong. Kalau kita merasa diri kita hebat, maka kita akan sombong. Kalau kita merasa diri kita bisa melakukan segala sesuatu, maka disitulah kejatuhan kita. Repot, saudara. Iya kan? Makanya kita selalu belajar untuk rendah diri di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa buat apa-apa karena Tuhan. Semua yang saya punya ada berasal daripada Tuhan. Kita cuma bisa bilang seperti itu kepada Tuhan. Karena pada dasarnya semua yang kita miliki, semua yang dipercayakan adalah kepercayaan oleh Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan Yoram tidak menyadari akan hal itu. Sehingga akhirnya dia merasa dirinya kuat dan dia mulai menjajah, dia mulai melakukan apa yang dia pikir baik buat dia. Hati-hati, saudara. Ketika kita merasa diri aman, merasa diri semua tercukupi, wow, jangan-jangan kita sedang jauh dari Tuhan. Jadi masalah itu baik. Dari hal ini kita belajar masalah itu baik. Orang-orang yang mungkin membuat kita panik, bimbang, takut, adanya mereka itu baik. Kenapa? Dengan demikian kita semakin mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita semakin menyadar diri kita tidak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Yoram menjadi angkuh. Yoram menjadi sombong. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Keangkuhan adalah awal dari kejatuhan. Yang Tuhan mau setiap kita memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Kalau engkau mau melihat hidupmu diberkati Tuhan, engkau mau melihat pertolongan Tuhan sempurna, engkau mau melihat anugerah Tuhan nyata dalam hidupmu, belajar untuk memiliki kerendahan hati. Betul, mungkin kita memiliki segala sesuatu. Betul, mungkin kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah pagi ini kita belajar dari Yoram.
Jangan sampai karena kita punya segala sesuatu kita angkuh, kita sombong, kita pandang orang sebelah mata, kita hitung-hitungan sama orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga akhirnya kita jatuh. Ingatlah dari mana dulu kita berasal. Ingatlah seperti apa kita dulu, dan tanpa Tuhan seperti apa hidup kita. Yoram tidak menyadari hal ini, saudara. Alkitab jelas mencatat ketika dia merasa dirinya kuat, maka dia mulai menjajah. Ketika dia merasa dirinya kuat, maka dia mulai membunuh. Hati-hati ketika kita merasa diri kita hebat, ketika kita merasa diri kita memiliki segala sesuatu, ketika kita merasa diri kita mampu melakukannya tanpa Tuhan. Justru situlah letak kehancuran kita. Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk merendahkan diri. Yesus yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya. Siapa kita yang hidup angkuh sombong? Sementara, saudara, dunia ini sementara. Belajar untuk hidup baik, belajar untuk hidup rendah hati, belajar untuk memiliki kerendahan hati, sehingga akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya kalau kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan, kalau kita tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Yang pertama dari peristiwa ini kita belajar, tetaplah memiliki kerendahan hati. Ketika kita dipercayakan Tuhan ada di tempat yang tinggi. Iya kan? Yang kedua dari peristiwa ini kita belajar, tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu yang kita dapat saat ini pun berasal dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Dan yang ketiga dari peristiwa ini kita belajar, jauhkan diri kita, hati kita daripada keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati. Karena kita mengerti, kita datang ke muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa. Semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh, semua karena anugerah Tuhan. Betul, dengan keringat kita usahakan. Betul, dengan kekuatan, dengan kepintaran kita hasilkan. Namun semuanya itu karena Tuhan yang buka jalan. Semuanya itu karena Tuhan memberikan kesehatan buat kita, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa usaha, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita terus berdoa supaya Tuhan jauhkan kita dari hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang angkuh. Karena manusia ketika memiliki segala sesuatunya, maka dia akan angkuh, dia akan sombong. Itu sebabnya tanggalkan keinginan-keinginan daging kita. Hiduplah dalam tuntunan Roh. Maka dia akan memberikan apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita belajar dari Yoram pagi hari ini untuk selalu hidup rendah hati. Kita punya segala sesuatu good, itu berkat Tuhan. Kita dipercayakan kedudukan, kita dipercayakan pangkat, kita dipercayakan jabatan. Kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan bertindak semena-mena, jangan bertindak sesuka hati kita. Tapi lakukan itu, segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak sombong, tidak angkuh. Sama seperti Yoram yang ketika merasa diri kuat, maka mulai menghalalkan segala cara. Ketika merasa diri kuat, maka mulai bertindak semena-mena. Ampuni kami. Ketika Tuhan percayakan kami segala yang kami miliki saat ini dan kami mulai sombong, kami mulai angkuh, Tuhan Yesus ampuni kami. Kami sadar apa yang kami punya, apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil dengan sesaat. Karena itu biarlah Tuhan kami selalu memiliki kerendahan hati. Tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap terus memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee, dimanapun mereka berada. Anugerah Tuhan sempurna, kasih setia Tuhan sempurna. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami memiliki kerendahan hati untuk selalu datang kepada Tuhan dan mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap miliki kerendahan hati.
Karena segala sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan yang bisa mengambilnya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.